warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dari Forum News Network. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana kembali membawa kabar ngeri-ngeri sedap ini berkaitan dengan cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Atau cawe-cawe ini sebenarnya bahasa yang lebih mudahnya ya, sebuah pernyataan sikap dari Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan netral pada Pilpres 2024. Dan ini dalam cuitannya yang terbaru, dia mengaku mendapat informasi. Katanya begini, informasi terakhir Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah 2 menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Menteri SYL akan dijerat dengan dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi. Hukum tidak boleh diterapkan diskriminatif, memilih dan memilah kasus, memukul lawan oposisi sambil merangkul kawan koalisi. Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas diterapkan tidak adil akan menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa. Wah, ini kelihatannya Denny Indrayana ini sudah urat takutnya sudah putus ya. Tentu Anda masih ingat beberapa cuitan dia yang saya kira dalam 1 bulan terakhir ini betul-betul sering membuat geger dunia politik Indonesia. Yang pertama tentu Anda ingat bagaimana dia membuat tulisan yang sangat panjang dan diunggah di akun media sosialnya yang menyatakan bahwa waktu itu Presiden Jokowi itu punya 3 skenario yang dia sebut mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo Subianto, dan menyingkirkan Anies Baswedan. Pada waktu itu ramai sekali tanggapannya. Yang kedua, dia kemudian membuat cuitan ini yang juga tidak kalah dahsyatnya, yang itu kemudian menjadikan waktu itu kontroversi. Waktu itu ya beberapa pekan lalu kontroversi ya. Ya ini tentang adanya dia mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan mengabulkan gugatan sistem pemilu, yakni kembali ke proporsional tertutup dari semula proporsional terbuka. Bahkan pada waktu itu Denny Indrayana menyebutnya sampai skornya itu 6-3, 6 yang setuju, 3 itu dissenting alias menolak. Nah, pada waktu itu Denny itu menyatakan bahwa dia mendengar informasi dari sumber yang sangat dia percaya ya. Tapi sumbernya itu kata dia dari Mahkamah, bukan dari Mahkamah Konstitusi. Ini yang cuitannya kemudian bikin geger. Dan yang terbaru kemarin sebelum dia menyebut soal adanya 2 orang menteri Nasdem yang jadi target itu, Denny menyatakan bahwa dia juga dia sudah mendengar bahwa Muldoko itu nanti proses peninjauan kembalinya di Mahkamah Agung itu akan dimenangkan ya. Ini yang dia sebut sebagai mencopet Partai Demokrat dari SBY, karena kan sekarang ini sedang Mahkamah Agung sedang menangani persidangan peninjauan kembali atau proses hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko berkaitan dengan kepengurusan dari Partai Demokrat. Yang semua ini implikasinya sangat serius. Ya, ini kalau Partai Demokrat itu benar-benar dimenangkan kubu Muldoko, maka otomatis ini ya pencalonan Anies Baswedan sebagai capres akan batal, karena dengan Muldoko yang memenangkan kepengurusan Demokrat, maka dipastikan dia akan segera menarik dukungan Partai Demokrat terhadap pencapresan Anies Baswedan. Dan dengan begitu Anies Baswedan tidak lagi memenuhi presidensial threshold 20%. Karena kalau yang tersisa tinggal Nasdem dan PKS, itu suaranya tidak cukup di parlemen. Nah, kabar yang terbaru ini agak berbeda. Denny Indrayana tidak menyebut dari mana sumbernya, apakah itu sumber yang bisa dipercaya atau tidak. Tetapi ini juga menimbulkan kehebohan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ini sampai sekarang ini setelah menterinya dijadikan tersangka, yakni Menkominfo yang sebelumnya Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung itu dijadikan tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS itu sebesar 8 triliun. Itu kan sekarang di kabinet Nasdem itu menyisakan 2 orang menteri. Tadi kalau dia menyebut namanya SYL itu pasti yang dimaksud ini adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, sementara SN itu adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Siti Nurbaya Bakar. Nah, kasusnya ini yang menarik. Kenapa disebut kok Pak Syahril Yassin Limpo disebutnya dalam kasus narkoba? Tidak dijelaskan apakah penyalahgunaan narkoba atau dia jadi bandar narkoba. Tapi yang jawab pokoknya narkoba. Kan bisa saja ya. Kalau cuma berkaitan dengan kalau cuma berkaitan dengan penggunaan narkoba, ya ini mungkin biasanya orang itu akan bisa di rehabilitasi gitu ya, bukan kasus hukum. Tapi kalau bandar narkoba ya itu bisa sampai dihukum pidana. Tapi pertanyaannya siapa yang menangani kasus ini? Kalau narkoba ini saya kira yang biasanya menangani kasusnya ini adalah kepolisian atau mungkin juga bisa saja kejaksaan gitu. Tapi kalau dalam kasusnya Siti Nurbaya Bakar tadi yang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini kasus ini ya kalau namanya kasus korupsi bisa dua instansi yang menanganinya, kemungkinan dari KPK atau dari kejaksaan. Tapi sampai sekarang kita belum mendengar kabar itu. Yang jelas sejak Menkominfo itu jadikan tersangka, sebenarnya kan banyak desakan kepada Nasdem untuk segera mundur dari kabinet. Desakan itu bukan hanya berasal dari mereka yang menjadi pendukung pemerintah, tapi juga dari kubu yang mendukung Anies. Kenapa? Kalau dari sisi pemerintah ya menganggap bahwa pendukung pemerintah, maksud saya ya harusnya memang nggak usah diresapel, langsung saja mundur, karena sekarang kan sudah berbeda jalan Partai Nasdem. Sementara dari yang oposisi menganggap bahwa ya memang sebaiknya Nasdem itu segera mundur dari kabinet. Karena apa? Karena kalau dia tidak segera mundur dari kabinet, tentu saja ini akan menyulitkan posisi Anies Baswedan, dan posisi dari Nasdem sendiri ambigu. Dan kita tahu sebenarnya jauh sebelum Menkominfo itu dijadikan tersangka, desakan agar Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar ini untuk direshuffle dari kabinet itu sudah gencar, dan itu dilakukan oleh PDIP. Pada waktu itu alasannya PDIP karena dua orang ini dianggap kinerjanya tidak memenuhi ekspektasi, alias dia dianggap ya tidak perform lah sebagai menteri. Dia misalnya ditunjuk soal swasembada pangan di Indonesia, ada persoalan-persoalan pangan dan bahan pokok yang tidak terpenuhi, dan itu harus disalahkan kepada mereka. Nah, pada waktu itu kan tidak menduga kalau kemudian ternyata yang jadi target duluan malah Menkominfo ya. Karena apa? Karena Jokowi waktu itu diharapkan melakukan reshuffle kabinet, tapi tidak segera melakukan reshuffle kabinet. Nah, sekarang dengan informasi terbaru dari Denny Indrayana ini memang membuat heboh luar biasa. Saya mengamati di Twitter, saya membaca di Twitter ini, terutama para pendukung pemerintah ini lagi sangat uring-uringan ya terhadap Denny Indrayana ini. Mereka marah sekali karena dianggap Denny Indrayana menyebarkan berita hoax, dan dianggap cuma menyebarkan kekacauan, dan dia menunjuk misalnya kasus mereka ini yang pendukung pemerintah melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini juga hoax, karena dalam kasus misalnya soal kembalinya ke sistem proporsional tertutup yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi itu sudah dibantah sendiri oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi, yang mereka menyatakan bahwa sampai sekarang mereka itu belum mengambil keputusan. Jadi bagaimana bisa mereka dapat bocoran? Sementara kalau Mahkamah Agung juga sama, menyatakan mereka ini belum sidang, bagaimana sudah dinyatakan akan memenangkan Muldoko. Konsekuensi dari bantahan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu kan menyebabkan ini gugurnya dong kasus hukum dari Denny Indrayana, karena Denny Indrayana ini kan sebelumnya oleh Mahfud MD diminta untuk diproses, untuk diperiksa, dipanggil, diperiksa, dan juga dia dilaporkan ke Mabes Polri, ke Barreskrim, karena dianggap dia sudah menyebarkan rahasia negara, rahasia dokumen negara. Tetapi dengan jawaban dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu kan berarti kalau memang belum ada keputusannya, ya berarti dia tidak ada yang dokumen yang dibocorkan. Mungkin bisa jadi seperti dia disebut ya menyebarkan kabar bohong. Tapi kan ini berkaitan dengan kasus-kasus politik yang bisa saja sebenarnya memang ada konspirasi semacam itu, tapi kemudian karena diributkan oleh Denny Indrayana jadinya kasusnya tidak berlanjut. Karena kita tahu ya, setelah cuitan dia berkaitan dengan kembalinya sistem setelah cuitan dia yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan gugatan untuk kembali ke sistem proporsional tertutup itu kan reaksinya luar biasa. Pak SBY membuat cuitan sangat panjang dan kemudian
fraksi-fraksi di DPR, ada 8 fraksi yang semuanya menolak untuk kembali ke sistem proporsional tertutup, itu juga membuat semacam perlawanan, dan mereka menyatakan akan merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena dianggap ini mereka sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Begitu juga dengan soal Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung juga membantah soal itu. Nah, dalam kasus Mahkamah Agung itu indikatornya sih memang agak cukup kuat ini, bahkan indikatornya ini juga diakui oleh Pak Mahfud. Misalnya dalam kan ini Denny Indrayana sebelumnya menyatakan bahwa dia menduga akan ada barter kasus, ya, untuk para hakim atau pejabat di lingkungan Mahkamah Agung yang kena perkara, kena kasus korupsi di KPK, maka mereka ditekan untuk mengabulkan gugatan dari Pak Muldoko itu. Seperti kita ketahui, ada 2 orang hakim agung yang sudah jadi tersangka dan ditahan di KPK, dan 1 orang lagi adalah sekretaris dari Mahkamah Agung, yakni Hasan Hasbi, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Tapi anehnya Hasan Hasbi ini justru tidak ditahan, gitu ya. Dan ini pun yang dipertanyakan oleh Pak Mahfud MD, kok aneh menurut Pak Mahfud ada seorang tersangka dalam kasus korupsi di Mahkamah Agung, tapi oleh KPK tidak ditahan. Padahal kita tahu bahwa memang betul soal ditahan tidaknya seorang tersangka itu menjadi hak subjektif dari penyidik. Alasannya ada 3 kan. Dikhawatirkan dia melarikan diri, mengulang perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Nah, dalam kasus Hasan Hasbi ini saya kira bukan dari sisi itu pun harusnya KPK juga melakukan penahanan, karena ini kan urusan dengan sekretaris Mahkamah Agung ini bagi KPK bukan pertama kali. Sebelumnya juga Mahkamah Agung itu pernah menangani kasus korupsinya dari sekretaris Mahkamah Agung, yakni Pak Nur Hadi. Dan pada waktu itu Pak Nur Hadi melarikan diri sampai cukup lama itu, baru kemudian KPK bisa menangkapnya. Apa tidak khawatir kalau kemudian Hasan Hasbi juga melakukan hal yang sama seperti itu? Dan kedua, ini kasus bagi kalangan ex penyidik KPK sendiri agak menambah, bagi para ex penyidik KPK juga mempertanyakan, kok ini baru menurut dia ini baru kasus pertama, ini ada seorang tersangka korupsi dan kemudian dibiarkan bebas. Padahal dalam banyak kasus itu KPK begitu orang itu menyatakan satu kasus korupsi, ya apalagi bukti sudah tersangka, bukti-buktinya ada 2 alat bukti cukup, ya langsung ditahan. Nah, ini saya kira dalam kasus ini memang Denny Indrayana ini sekarang ini cukup merepotkan pemerintahnya Presiden Jokowi, dan kelihatannya dia memang sudah urat takutnya udah hilang, karena walaupun dilaporkan polisi dan Barreskrim juga menyatakan akan segera memeriksa Denny Indrayana, tapi dia terus melakukan serangan-serangan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Dan harus diakui, meskipun dia hanya menggunakan media sosial, tapi perlawanan dari Denny Indrayana ini sangat efektif, karena dampaknya menjadi perbincangan publik, dan seperti saya sebut tadi, mengundang banyak tokoh untuk mengomentari. Dalam kasus misalnya Pak Muldoko itu dalam kasus Pak Muldoko, mantan Ketua MK Jimli Asidiki, dalam wawancaranya dengan Kompas juga dia menyatakan bahwa ini bisa menjadi pintu masuk untuk memakzulkan Presiden Jokowi, dan itu juga yang kemudian disebutkan oleh Denny Indrayana bahwa ini bisa jadi pintu masuk untuk memakzulkan Presiden Jokowi, karena sangat kuat, ada kesan kuat bahwa Presiden Jokowi membiarkan seorang kepala stafnya itu bermain politik, bukan fokus membantu dia sebagai kepala staf presiden. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.